Alhamdulillah, kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. Tampil apik dan jadi pemain paling bersinar tadi malam. Pemain timnas Indonesia yang dicampakkan Shin Tae-yong buktikan kualitas saat antar klubnya gilas raksasa di Liga Belanda. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Mantap, Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yes, alhamdulillah, timnas Indonesia semakin kuat. Dua pemain dari Liga Inggris yang bermain di Sunderland dan Stoke City resmi masuk radar naturalisasi. Simak kabar bahagianya dan jangan sampai terlewatkan. Top banget, bikin bahagia. Tak mau ditutup-tutupi lagi. Jairo Riedewald tunjukkan rasa bangganya sebagai calon WNI kepada dunia jelang bela timnas Indonesia. Sudah jadi mentor saat di Belanda, Tom Haye yakin kombinasi Kluivert-Pastoor-Lanzaat bikin timnas Indonesia makin ganas. Inilah 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026. Nomor 1 penyebab Shin Tae-yong dipecat. Inilah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong berpotensi dicoret Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nomor 1 personel abroad. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Alhamdulillah, kabar sangat baik untuk publik pecinta Garuda. Tampil apik dan jadi pemain paling bersinar tadi malam. Pemain timnas Indonesia yang dicampakkan Shin Tae-yong buktikan kualitas saat antar klubnya gilas raksasa di Liga Belanda. Di hadapan utusan Patrick Kluivert, salah satu pemain timnas Indonesia yang dicampakkan Shin Tae-yong membuktikan kualitasnya saat antar klubnya menggilas raksasa di Liga Belanda. Pemain timnas Indonesia yang dimaksud adalah Eliano Reijnders, adik kandung Tijjani Reijnders yang telah dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia sejak Oktober 2024 lalu. Namun, Eliano Reijnders jarang mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Padahal, naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu atas rekomendasi STY. Tercatat, Eliano Reijnders baru sekali bermain untuk timnas Indonesia. Itu pun sebagai pengganti di menit-menit terakhir saat ditahan imbang Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, pemain PEC Zwolle itu 2 kali tidak dimasukkan oleh Shin Tae-yong dalam daftar susunan pemain dan sekali menghangatkan bangku cadangan saja tanpa bermain. Setelah dicampakkan oleh STY, Eliano Reijnders kini membuktikan kualitasnya dengan mengantarkan PEC Zwolle menaklukkan pemuncak klasemen sementara Liga Belanda, PSV Eindhoven. Bermain di Stadion Seldelde, Zwolle, Sabtu 18 Januari 2025 malam WIB, Eliano Reijnders dan kawan-kawan membawa PEC Zwolle menang dengan skor meyakinkan 3-1 atas PSV Eindhoven. Meski tak mencetak gol ataupun assist, Eliano Reijnders dipercaya bermain sebagai starter dan full selama 90 menit yang berposisi sebagai bek kanan dalam laga ke-100-nya itu bersama PEC Zwolle. Gol-gol kemenangan PEC Zwolle dicetak oleh Brijs-Philippe Krastev, 2:38, dan Dylan Vente, 94. Sedangkan PSV hanya bisa melesakkan 1 gol balasan via Johan Bakayoko, 25. Kemenangan itu membuat Eliano Reijnders CS berhak melesat ke posisi 13 pada klasemen sementara Liga Belanda dengan 20 poin. Rupanya, aksi Eliano Reijnders turut disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanza. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, pangan kanan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert itu membagikan momen saat dirinya bersama Eliano. Dia berada di stadion ketika Eliano Reijnders unjuk gigi dalam laga yang dimenangkan oleh PEC Zwolle tersebut. Eliano Reijnders sendiri diharapkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Mantap, Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026?
Patrick Kluivert memanggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah absen membela timnas Indonesia sejak akhir Januari 2024, Elkan Bagot berpeluang comeback ke skuad Garuda. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi alasannya. Sudah menjadi rahasia umum Elkan Bagot terlibat friksi dengan Shin Tae-yong. Konflik ini muncul karena Elkan Bagot menolak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski ribut dengan Shin Tae-yong, Elkan Bagot kabarnya sudah meminta maaf kepada PSSI. Sudah minta maaf ke PSSI. Permohonan maaf ini yang membuatnya berpeluang kembali membela timnas Indonesia. Peluang Elkan Bagot kembali memperkuat timnas Indonesia sangat besar. Jika Patrick Kluivert mengandalkan formasi 3-4-1-2, pelatih 48 tahun itu belum menemukan sosok tepat untuk mengisi area bek tengah sebelah kiri. Posisi itu bisa diisi Elkan Bagot secara maksimal. Satu lagi, bek FC Twente Mads Hilgers belum bisa dipastikan apakah akan pulih dari cedera atau tidak pada Maret 2025. Jika amit-amit Mads Hilgers absen, Elkan Bagot bisa masuk sebagai pengganti. Sudah pulih dari cedera, Elkan Bagot yang sempat cedera panjang sejak September 2024 juga mulai mendapatkan menit tampil bersama sang klub, Blackpool FC. Semalam, ia bermain 45 menit saat Blackpool FC bermain 2-2 dengan Huddersfield di lanjutan Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025. Jika terus mendapatkan menit tampil dan tidak mengalami cedera, Elkan Bagot hampir pasti dipanggil Patrick Kluivert. Saat konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert meminta para pemain timnas Indonesia agar tidak salah pilih klub. Hal itu dimaksudkan agar sang pemain mendapatkan menit tampil yang banyak bersama klubnya. Menurut Patrick Kluivert, menit main bersama klub penting untuk kualifikasi memperkuat timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Timnas Indonesia semakin kuat. Dua pemain dari Liga Inggris yang bermain di Sunderland dan Stoke City resmi masuk radar naturalisasi. Simak kabar bahagianya dan jangan sampai terlewatkan. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia terus bergulir. Kali ini dengan rencana mendatangkan dua pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Liga Inggris. Di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert, timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh Jenson Seelt, Sunderland, dan Milan Manhoef, Stoke City. Jenson Seelt, bek tengah yang kini bermain untuk Sunderland di divisi Championship, menjadi salah satu target naturalisasi PSSI. Meski namanya tidak terlihat dalam 5 pertandingan terakhir Sunderland, Seelt tetap menjadi opsi menarik untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pemain berdarah Ambon ini memiliki peluang besar karena belum pernah membela timnas Belanda di level internasional. Milan Manhoef, penyerang muda Stoke City, juga masuk radar naturalisasi. Musim ini, ia mencatatkan 20 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 2 assist, menurut data Transfermarkt. Kontribusinya yang signifikan menjadikannya aset potensial untuk lini serang timnas Garuda. Namun, proses naturalisasi Manhoef diprediksi lebih rumit karena ia masih aktif membela timnas Belanda U21, terakhir kali pada November 2024. Pelatih Patrick Kluivert, dengan pengalamannya sebagai mantan striker legendaris, berpeluang besar meyakinkan keduanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Filosofi menyerang yang diterapkan Kluivert dinilai cocok untuk mengembangkan potensi Manhoef di lini depan, sementara Seelt dapat menjadi tandem yang solid di lini belakang. Peluang naturalisasi kedua pemain ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses ini merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Jika berhasil, kehadiran Jenson Seelt dan Milan Manhoef dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas Garuda. Top banget bikin bahagia, tak mau ditutup-tutupi lagi. Jairo Riedewald tunjukkan rasa bangganya sebagai calon WNI kepada dunia jelang bela timnas Indonesia. Gelandang bertahan Royal Antwerp, Jairo Riedewald menunjukkan rasa bangganya sebagai calon warga negara Indonesia, WNI, kepada dunia jelang membela timnas Indonesia.
Pemain berusia 28 tahun itu telah didekati oleh pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menjadi calon personel naturalisasi berikutnya bersama penyerang Oxford United, Ulla Romeni. Saya bisa menyebutkan satu nama, mungkin itu Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengan dia, kata Patrick Kluivert di konferensi pers, Minggu, 12 Januari 2025. Kami mencoba untuk menaturalisasinya secepat mungkin, imbu legenda Timnas Belanda dan Barcelona itu. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi keduanya ditargetkan segera rampung agar bisa membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 mendatang. Kalau Ulla sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Jairo masih proses, kata Erick Thohir di kantor Kemenpora RI, Senin, 14 Januari 2025. Bagi yang belum tahu, Jairo Riedewald memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda. Sementara itu, ayah Jairo Riedewald adalah orang asli Suriname. Jairo Riedewald memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam dan melakukan debut di tim utama klub raksasa Liga Belanda itu pada Desember 2013 lalu. Pemain bertubuh kekar itu telah mencatatkan 63 laga di Liga dan mencetak 2 gol selama 4 musim bersama Ajax Amsterdam. Pada 2017, ia bergabung dengan Crystal Palace di Liga Inggris. Jairo Riedewald telah menorehkan 80 pertandingan bersama Crystal Palace di Liga dan mencetak 2 gol selama 7 musim sebelum hijrah ke Royal Antwerp, klub yang berlaga di Liga Belgia hingga saat ini. Selain di level klub, Jairo Riedewald juga pernah bermain 3 kali untuk Timnas Belanda Senior pada 2015 di usianya yang masih 18 tahun. Namun, regulasi FIFA memungkinkan dia untuk berganti asosiasi. Karenanya, pemain berusia 28 tahun itu bisa dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Meski belum menyelesaikan proses naturalisasinya, Jairo Riedewald telah menunjukkan rasa bangganya sebagai calon WNI kepada dunia. Hal itu terlihat dalam sebuah bio Instagram pribadinya. Riedewald dengan menyantumkan ikon bendera merah putih yang melambangkan negara Indonesia. Terpantau, Jairo Riedewald hanya memasang bendera merah putih saja, padahal saat ini masih berstatus sebagai warga negara Belanda dan bisa memilih Suriname. Tidak ada unggahan apapun dalam Instagram Jairo Riedewald itu, selain menyertakan bendera merah putih. Karena itu, ia dianggap bangga untuk jadi WNI. Diketahui, dia menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Riedewald terpantau sejak lama, atau pada Agustus 2024 lalu. Jairo Riedewald sendiri pernah buka suara soal kemungkinan dirinya untuk membela Timnas Indonesia sejak tahun lalu. Di pesan Instagram akun fansbase Timnas Indonesia, pemain keturunan ID, Jairo Riedewald saat itu menuliskan soal perkembangan proses naturalisasinya. Pemain serbabisa itu mengatakan bahwa proses naturalisasinya tak terkendala apapun dan hanya tinggal menunggu waktu. Pemain Royal Antwerp itu meminta semua supporter Timnas Indonesia untuk bersabar dan melihat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada kendala sama sekali soal proses naturalisasi. Hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya dalam menjawab pertanyaan dari pemain keturunan ID pada Agustus 2024 lalu. Mungkin kita harus melihat. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Waktu yang akan menjawab, tandasnya. Sudah jadi mentor saat di Belanda, Tom Haye yakin kombinasi Kluivert-Pastoor-Lanzaat bikin Timnas Indonesia makin ganas. Tim kepelatihan Timnas Indonesia mengalami perubahan besar. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala anyar Timnas Indonesia sampai 2025. Patrick Kluivert menggantikan posisi Shin Tae-yong yang diberhentikan sejak 6 Januari 2025. Kluivert akan dibantu 2 asistennya yang sama-sama orang Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Rupanya ketiga sosok tersebut adalah orang-orang yang sudah dikenal Tom Haye, gelandang flamboyan Timnas Indonesia, terutama ketika flashback ke beberapa tahun lalu, atau saat Tom Haye awal menekuni profesi sepak bolanya di Belanda. Bagi publik di Belanda, khususnya para penggila sepak bola di negara itu,
Siapa yang tak mengenal sosok Patrick Kluivert yang merupakan striker mematikan di zamannya? Ia menjadi pemain terkenal pada medio tahun 1995 sampai pensiunnya pada 2008. Kluivert mencetak 40 gol dari 70 penampilan resmi bersama Belanda. Banyak gelar juara pernah ia persembahkan di level klub bersama Ajax hingga klub raksasa Spanyol, Barcelona. Lantas bagaimana sosok Kluivert di mata Tom Haaien? Tom Haaien pernah menimba ilmu di tim muda AS Alkmaar sejak tahun 2011 atau 14 tahun silam, ketika dia masih berusia 15 tahun. Kemudian ada sebuah kesempatan ia ikut dilatih oleh Patrick Kluivert yang pensiun sebagai pesepak bola pada 2008. Hanya, Tom Haaien benar-benar lupa bahwa ternyata ia pernah satu frame dalam sebuah latihan bersama bomber tajam The Oranje itu. Ketika Kluivert di puncak karirnya, saya masih sangat bocah. Jadi, sejujurnya, Anda memiliki gambaran yang lebih baik tentang dia sebagai pemain daripada saya. Jadi, saya mengenalnya lebih banyak dari cerita-ceritanya, tapi bukan dari permainannya, kata Tom Haaien kepada Neil Peterson, host dalam podcast The Highway. Sulit untuk mengatakannya. Saya terkesan dengan konsistensinya. Sebagai seorang striker mungkin tidak akan bermain di pertandingan besar. Tapi jika Anda bermain di tim yang kuat, Anda pasti akan mencetak gol, ujarnya. Tapi, tetap konsisten seperti dia pada level berbeda di tim berbeda. Saya pikir itu sangat mengesankan, imbu Haaien. Setelah berbicara mengenai Patrick Kluivert, apa pendapat Tom Haaien soal kedua asisten pelatih anyar timnas Indonesia yang juga dari Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat? Bagi Tom Haaien, keduanya juga bukan orang asing lagi. Ia pernah bekerja sama ketika berada di AS Alkmaar. Saat itu Haaien masih di AS Alkmaar dan pelatih kepalanya adalah legenda besar Belanda, Marco van Basten, musim 2014-2015. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat kebetulan menjadi asisten Van Basten waktu itu. Tom Haaien pun mengingat kenangannya kala itu, yang dengan sabar menantikan kesempatan bermain di tim utama. Denny bergabung sebagai asisten pelatih dan Alex juga menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Dia adalah pelatih kepala dan pada periode itu, Marco van Basten mengalami kelelahan. Jadi, dia tinggal di rumah selama beberapa minggu. Alex Pastoor kemudian mengambil alih. Menariknya, Alex mengizinkan saya melakukan debut awal. Saya melakukan start pertama saya di bawah bimbingan Alex Pastoor. Saya tidak akan pernah melupakan pertandingan pertama saya di sepak bola profesional dan juga start pertama saya. Jadi, itu cerita yang menyenangkan, kenang Tom Haaien. Sementara itu, Tom Haaien mengungkapkan bahwa Denny Lanzaat sosok penjembatan dan motivator hebat bagi pemain. Denny Lanzaat juga punya pengalaman segudang dengan bermain di Eredivisie, Liga Inggris, hingga timnas Belanda. Dengan Denny, saya selalu memiliki hubungan yang baik. Dia selalu menjadi asisten pelatih di AS dan menurut saya, kualitas sebenarnya adalah dia orang yang cukup santai dan tenang. Namun, jangan remehkan karirnya karena ia juga pernah bermain bersama tim-tim besar di Belanda. Dia juga untuk periode lama bermain di Liga Inggris. Dia bermain untuk timnas, jadi dia gelandang yang sangat bagus, tuturnya. Dia juga sangat pandai menjadi penghubung antara pelatih kepala dan tim. Jadi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di tim. Beber gelandang berusia 29 tahun itu. Dia juga sangat bagus dalam peran mental. Jadi, itulah mengapa menurut saya kombinasi ketiganya bisa bekerja dengan sangat baik, kata pemain yang kini bermain di Almere City itu. Inilah 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026. Nomor 1 penyebab Shin Tae-yong dipecat. Ada 5 negara yang cemburu timnas Indonesia berpotensi main di Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Kelima negara ini merupakan rival-rival Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya mereka gagal mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, saat ini timnas Indonesia berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026, baik itu secara langsung via finish 2 besar atau lanjut ke babak keempat kualifikasi dengan finish di peringkat ketiga atau keempat.
Garuda sendiri berada di peringkat ketiga saat ini dengan 6 poin. Tim yang kini dilatih Patrick Kluivert itu hanya tertinggal 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua dan beda 10 poin dari Jepang di puncak klasemen. Mengejar Jepang jelas mustahil, namun menggeser Australia atau finish 4 besar masih sangat mungkin diraih. Karena itulah timnas Indonesia disebut berpotensi main di Piala Dunia 2026. Mengetahui fakta tersebut, ada negara-negara yang diprediksi akan cemburu jika timnas Indonesia benar-benar main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut. Lantas siapa saja mereka? 5. Malaysia. Sebagai salah satu musuh bebuyutan timnas Indonesia, Malaysia jelas akan cemburu jika Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai rival, Malaysia tak mau melihat prestasi timnas Indonesia lebih baik. Malaysia sendiri sudah gugur di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di media sosial, pendukung kedua tim kerap ribut membela timnas masing-masing. 4. Vietnam. Vietnam sempat menjadi salah satu negara Asia Tenggara tersukses jika berbicara kualifikasi Piala Dunia. Sebab mereka sempat meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi, suatu pencapaian yang luar biasa untuk tim dari Asia Tenggara. Kendati demikian, prestasi Vietnam itu kini sudah mampu dilewati timnas Indonesia. Sebab saat ini saja Pratama Arhan dan kawan-kawan sudah mengoleksi 6 poin, dan berpotensi bertambah mengingat masih ada 4 laga yang masih dimainkan. 3. Thailand. Sebagai tim tersukses di Piala AFF, Thailand justru gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal mereka adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Secara ranking dunia, Thailand jauh di atas Vietnam dan timnas Indonesia. Dalam peringkat FIFA, Thailand berada di 97 dunia, sementara Vietnam di posisi 114 dan timnas Indonesia menempati urutan 127. 2. Singapura. Untuk saat ini, Singapura mungkin tak selevel dengan Thailand, Vietnam, termasuk Malaysia. Namun, Singapura tetaplah pesaing timnas Indonesia di level Asia Tenggara. Tentunya Singapura akan merasa iri jika saja timnas Indonesia lolos ke final. 1. Filipina. Filipina gagal ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena timnas Indonesia. Sebab kedua tim satu grup selama di babak kedua kualifikasi. Jadi, sangat wajar jika Filipina tak mau timnas Indonesia melaju jauh. Filipina sendiri sudah sempat balas dendam di Piala AFF 2024, di mana mereka sukses menyingkirkan Garuda dari fase grup turnamen tersebut. Pada laga penentuan grup B, Filipina menang 1-0 dan membuat Garuda tersingkir. Gara-gara gagal lolos fase grup, PSSI pun memecat pelatih Shin Tae-yong. Inilah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong berpotensi dicoret Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nomor 1 personel Abroad. Berikut 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Salah satunya memiliki darah keturunan yang bermain di luar negeri. Kluivert resmi menangani timnas Indonesia pada 12 Januari 2025. Ia baru akan bertugas pada Maret 2025, tetapi sudah mulai memantau sepak bola nasional. Pergantian pelatih tentu bisa berdampak pada pemanggilan pemain. Lantas, siapa saja 5 pemain kesayangan Shin yang berpotensi dicoret? Simak ulasan berikut ini. 5. Rafael Struijk. Pemain satu ini cukup menjadi kesayangan Shin sejak resmi menyandang status WNI pada Juni 2023. Namun, posisi Struijk sedikit terancam mengingat minimnya menit bermain di Brisbane Roar. Kluivert pernah menyatakan menit bermain sangat penting untuk pemain. Sementara, Struijk sejauh ini baru sekali jadi starter dan lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. 4. Jakob Sayuri. Pemain satu ini juga cukup diandalkan Shin. Sayangnya, Jakob kemungkinan besar akan tergusur jika proses naturalisasi terhadap ular Romeni rampung. Sebab, posisi keduanya sebagai penyerang sayap akan saling tumpang tindih. Jakob mesti bekerja keras jika tak mau tempatnya hilang. 3. Pratama Arhan. Pemain satu ini rutin dipanggil Shin meski menit bermainnya sangat kurang di level klub.
Hal itu pula yang membuat warganet kerap mengkritik pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tentu, Kluivert tak ingin mengulangi apa yang dilakukan Shin. Arhan bisa jadi tercoret dari skuad timnas Indonesia. 2. Asnawi Mangkualam. Pemain satu ini amat disayang Shin karena punya etos kerja yang tinggi. Bahkan, sang pelatih membuka jalan bagi Asnawi untuk berkarir di Korea Selatan pada 2022. Sayangnya, penggemar kerap dibuat kesal dengan permainan pesepak bola asal Makassar ini. Bisa jadi, Asnawi akan kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. 1. Jordi Amat. Pemain satu ini selalu jadi andalan Shin jika dalam kondisi fit. Pengalaman Amat di sepak bola Eropa memang dibutuhkan untuk mengisi tempat di lini pertahanan. Sayangnya, saat ini skuad Indonesia penuh sesak di belakang oleh pemain-pemain keturunan. Dengan usia yang sudah menyentuh 32 tahun, sulit bagi pemain keturunan Siau ini untuk bersaing. Itulah 5 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian.